Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh unggahan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA yang diduga menyindir timnas Indonesia U20 terkait postur pemain. FIFA mengunggah foto Fabio Cannavaro, legenda sepak bola Italia, di akun Instagram resminya pada Kamis 20 Februari dengan keterangan yang membuat publik bertanya-tanya. Dalam foto itu, Cannavaro terlihat mencium trofi Piala Dunia 2006 yang berhasil diraih bersama timnas Italia. Namun, yang menjadi sorotan adalah teks yang menyertai unggahan itu yang berbunyi, katanya kalah postur tapi sering menang duel udara. Lebih lanjut, FIFA menambahkan kalimat yang seolah menyindir, kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Unggahan ini langsung memicu reaksi dari para netizen, terutama pendukung timnas Indonesia yang merasa bahwa FIFA tengah menyindir kekalahan Garuda Muda dari Iran di Piala Asia U20 2025. Dikaitkan dengan kekalahan telak timnas U20 Indonesia, di mana sebelumnya timnas U20 Indonesia asuhan Indra Safri mengalami kekalahan 0-3 dari Iran dalam laga perdana Piala Asia U20 2025. Salah satu alasan yang disebut-sebut menjadi penyebab kekalahan adalah ketimpangan postur pemain Indonesia dibandingkan lawan. Dalam pertandingan itu, Iran terlihat dominan, terutama dalam duel udara yang kerap dimenangkan oleh para pemain mereka. Hal ini juga membuat timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan dan akhirnya harus mengakui keunggulan Iran dengan skor telak. Pernyataan soal postur pemain Indonesia yang lebih kecil sempat menjadi perbincangan di berbagai forum sepak bola. Namun, dengan unggahan FIFA yang membahas soal postur dan duel udara, banyak yang menilai bahwa Federasi Sepak Bola Dunia ini menyindir alasan itu. Di mana netizen Indonesia pun meradang di kolom komentar. Ya, tak butuh waktu lama, unggahan FIFA itu langsung dibanjiri komentar warganet Indonesia. Banyak yang merasa tersindir dan tak sedikit yang membalas dengan berbagai komentar pedas. Beberapa di antaranya, kalau nggak dukung ya sudah nggak usah nyindir dong FIFA. Seriusan nih, FIFA ngejek kita, kok kesannya kayak nyindir banget ya? Jangan lupa, FIFA juga pernah buat blunder besar, masa sindir negara sendiri? Coba dukung dong daripada malah ngeledek FIFA. Namun ada juga yang menganggap unggahan itu bukanlah sindiran dan hanya kebetulan semata. Nggak usah baper lah, itu mungkin buat tim lain juga, nggak cuma Indonesia. Kayaknya FIFA nggak sejahat itu deh, mungkin kita aja yang terlalu sensitif. Terlepas dari apakah unggahan FIFA memang benar-benar menyindir timnas U20 Indonesia, kekalahan dari Iran tetap menjadi evaluasi besar bagi skuad Garuda Muda. Jika masalah postur memang menjadi kendala, tim pelatih harus mencari strategi lain agar Indonesia bisa lebih kompetitif di level internasional. Sebagai catatan, Italia yang diperkuat Fabio Cannavaro di Piala Dunia 2026 juga bukan tim dengan postur tinggi, namun mereka tetap bisa menjuarai turnamen itu berkat taktik dan permainan yang efektif. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi timnas Indonesia untuk lebih fokus pada teknik, strategi, dan pengembangan fisik yang lebih optimal. Dengan hasil buruk di Piala Asia U20 2025, Garuda Muda harus bangkit dan terus berkembang demi meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Ya, Sobat Kamus Bola, kita beranjak nih pada berita selanjutnya. Di luar kegagalan timnas U20 di Piala Asia yang bahkan kemarin sama Yaman pun cuma bisa main seri, kita tetap harus memberikan semangat dan dukungan, khususnya ke para pemain, karena bagaimanapun pastinya mereka juga ingin memberikan yang terbaik. Nah, selesai Piala Asia U20, adapun agenda terdekat selanjutnya sudah pasti di bulan Maret, yaitu 2 laga timnas senior melawan Australia dan juga Bahrain. Jelas kalau ini sepertinya kemenangan adalah hal yang sangat realistis untuk digapai. Selebihnya, Pak Sumarji menyampaikan jika akan ada kejutan di balik pemanggilan 27 nama pemain, dan entah keceplosan atau gimana, beliau juga mengatakan secara terus terang kalau Elkan Bagot serta Sadil Ramdhani akan balik, hal yang dirasa cukup realistis karena seperti kata Daniel Lanzat, pemain-pemain yang mendapatkan tempat reguler di luar negeri pasti akan memberikan nilai tambah ke dalam tim. Yap, sejatinya kembali Mimin tekankan ya Sobat Kamus Bola, kalau kualitas pemain kita itu sangat nggak kalah loh dari Australia, Bahrain, China, serta Arab Saudi. Dan terbukti, dalam beberapa pembahasan, pemain timnas Indonesia banyak dilibatkan di dunia rumor bursa transfer. Seperti yang baru-baru ini terjadi ketika Calvin Verdong masuk ke radar PSV. Miss Hilgers yang kabarnya sedang didekati beberapa klub ternama, Jay Itzels yang kita semua tahu rumornya sampai Kevin Dix yang udah fix ke Bundesliga. Yap, perihal Verdong, selain PSV ada rumor yang mengatakan jika
FC Utrecht juga berminat mendatangkannya sepaket sama Tom Hai. Tentu saja ini cukup membuat fan Indonesia banyak yang berharap ini benar adanya. Karena jika begitu, tim ini beneran akan makin kental dengan nuansa Indonesia. Di sisi lain ada Martin Paes yang kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2025, di mana Martin kabarnya masih sangat ingin kembali ke Eropa. Dan selain Jerman, balik ke Eredivisie adalah opsi yang cukup menarik bagi perkembangan karirnya, karena secara kualitas Martin Paes memang sangat layak untuk main di Eropa. Biasanya nih soal pemanggilan pemain timnas Indonesia atau pengumuman skuad tim yang dibawa akan dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum pertandingan resmi. Nah, kalau laga kontra Australia bakal dimainkan pada tanggal 20 Maret, kemungkinan sih nama-nama pemain yang akan dipanggil baru akan diumumkan di bulan Maret ya. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Marji, kalau Patrick Kluivert udah menyiapkan 27 nama yang akan dipanggil untuk laga di bulan Maret. Nah, dari nama-nama yang biasanya udah jadi langganan di era STY, Pak Marji mengkonfirmasi kalau akan ada kejutan. Ya, siapa tahu loh, M. Tahir akan dipanggil, kan kita juga nggak tahu ya. Intinya dari 27 nama yang dipanggil itu akan dikerucutkan lagi sesuai regulasi yang berlaku. Yap. Dalam sebuah wawancara, Pak Marji entah keceplosan atau memang sengaja kasih klub khusus, beliau mengatakan kalau Patrick Kluivert pastinya akan memberikan kesempatan pada mereka-mereka yang memang secara performa stabil di level klub, terutama bagi mereka yang abroad. Dan selain Elkan yang 99% akan comeback, adapun Sadil Ramdhani juga secara tersirat di-spill oleh Pak Marji. Jadi salah satu yang dipertimbangkan adalah semua kita pantau Elkan, Sabil nanti ya di awal-awal Maret lah. Yap. Terkait Sadil Ramdhani, sebenarnya ini pemain adalah salah satu pemain paling berbakat yang kita punya. Hanya saja entah ada kontroversi di balik layar, Sadil ini akhirnya harus tersisih dari timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Ya, di luar dari attitude-nya yang katanya jelek, tapi Sadil masih sangat layak loh diberikan kesempatan. Apalagi performanya bersama Sabah sejauh ini juga terbilang konsisten. 21 gol dan 28 assist dari total 84 pertandingan sejauh ini adalah bukti nyata dari kualitas Sadil. Memang dalam beberapa kesempatan Sadil itu gagal menunjukkan performa yang bagus untuk timnas, tapi dia udah belajar dari semua hal yang di masa lalu. Apalagi dengan pelatih baru, pasti Sadil memiliki motivasi lebih untuk membuktikan dirinya masih layak. Karena fair aja, kita sangat minim loh pemain berkaki kidal yang bisa mengisi posisi wing kanan, dan Sadil itu punya kemampuan untuk itu. Apalagi kaki kanannya juga tak kalah bagus. Tak jauh sebelum ini nih, Sobat Kamus Bola, Louis Milla juga pernah bilang kalau Sadil adalah salah satu pemain yang talentanya luar biasa. Untuk itu, kembali lagi, nggak ada salahnya loh Sadil balik ke timnas untuk memulai lembaran baru di era Patrick Kluivert. Sementara dari Eropa, ada kabar soal Tom Hai dan juga Calvin Verdong. Yap, soal Tom saat ini ia sedang dirumorkan untuk ke FC Utrecht. Kabar itu sendiri mencuat seusai pertandingan FC Utrecht versus Almere City beberapa waktu lalu, di mana salah satu pandit RTV Utrecht, Epi Bunen, secara tegas menyarankan Direktur Teknik FC Utrecht, Jordi Suidam, untuk merekrut Tom Hai sebagai tambahan kekuatan di lini tengah. Saya memiliki titik yang menarik. Kemarin Tom Hai ditransfer. Saya telah mengatakan ke Jordi itu adalah seorang pemain yang membiarkan pemain lain, dan itu bukan pemain yang paling cepat, tapi itu adalah seorang pemain yang sangat cepat dan mudah mendapatkan penyelesaian. Jika Anda melihat bagaimana dia membiarkan nomor 11 dan 18 beberapa kali, itu benar perbedaan kita. Kami akan membawa Brian ke penyelesaian lain dan mereka melakukan 4% ya 3%.